Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Pergi ke pasar beli daun salam. Jangan lupa beli mentega. Semoga yang serempak nanti jawab salam. Insya Allah kita kumpul semua di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alna lahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya sebagai Direktur Utama dan owner dari Suwarna ingin selalu menggandeng saudara-saudara Suwarna yang hadir di sini melangkah bersama, pastinya dengan harapan ridho Allah. Jangan sia-siakan hidup kita, karena hidup cuma satu kali, yang satu kali ini jadikan berarti. Jangan capek-capek menyiapkan neraka nantinya. Kita sudah baik aja, belum tentu surga yang kita dapatkan. Walaupun akhirnya kita ke surga, tetap ada mampir di neraka. Jadi di sini kita bersama Suwarna mencari yang satu rasa, ingin ridho Allah. Saya sebagai pemilik insya Allah menjamin bahwa kenyamanan beribadah bersama Suwarna akan terasa ketika kita pergi bersama. Selamat menyebut ridho Allah. Insya Allah Allah ridhoi segala perjalanan kita di muka bumi ini, dan Allah pulangkan kita dikala kita sudah pantas berada di syurganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi kita akan mendengarkan langsung testimoni ya. Artinya ketika kita bicara perjalanan ibadah umroh, ujung daripada cerita tadi adalah kenyamanan jamaah tadi. Nah ini perwakilan kami dari Cicalengka, Bu Haji Nunung, Cianjur, Bu Haji Nunung Cianjur, Cicalengka, Bu Haji Nining, dan Ustadz Endang Cikarang. Monggo. Selama Pak Ustadz Endang membawa jamaah melalui Suwarna Prima Travel, apa kesan dan pesannya? Maksimal tidak pelayanannya, dapat hotel enggak, terlantar atau enggak, monggo disampaikan. Ya. Yang aktual, nggak usah dibagus-bagusin. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Hajah Yeni Mardin, juga Bapak Haji, dan semua rekan-rekan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan apa pengalaman yang kemarin ketika saya mendampingi
jamaah Suwana Prima Travel. Alhamdulillah di sana kita semuanya telah tercover. Di sana semuanya telah beres. Jadi kita tuh kalau kata Ustadz Bidayat bicara itu udah kayak Gatot Kaca. Datang ke sana udah pede aja, Bu. Udah semuanya udah rapi, ya. Makanya luar biasa, alhamdulillahirobbilalamin. Semua jamaah merasa senang, merasa puas atas pelayanan kami dari PT Suwana Prima Travel yang memang dikatakan bukan kaleng-kaleng. Sungguh sangat luar biasa, baik dari hotelnya, semua pelayanannya, dari tour leadernya, mutawifnya, semuanya, Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Dan itu merupakan satu kebanggaan buat kami. Satu kali, baru pertama itu saya mendampingi jamaah yang sungguh sangat luar biasa. Dari jemaah semua respeknya sungguh-sungguh sangat mengesankan, menorehkan kesan mendalam di hati mereka semuanya. Dan sebelumnya nggak pernah seperti ini. Ya ada saja sesuatu hal yang kurang. Apakah ya saya cerita dulu ya. Apakah itu pernah ada ketika kita bermasalah masuk ke Raudhah, ya makamnya Rasulullah, ada saja kalau dulu. Tapi ketika di Suwana Prima Travel itu semuanya udah selesai, sudah beres. Tasnya ada tasnya. Luar biasa, Masya Allah tasnya. Ya, makanya di sana saya bisa bilang, ini baru saya bilang ke Suwana Prima Travel. Di travel lain saya nggak pernah bilang apa-apa. Apa saya bilang ketika saya dari Baitullah pulang ke Indonesia, satu saya bilang ke jemaah, Bu, Bapak, saya sampaikan, laisal hajru yu'limuni walakin jamalu dzikroyat yahusu qalbi. Bukan perpisahan yang menyakitiku, tapi indahnya kenanganlah yang mengguncangkan jiwaku. Asik. Demikianlah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, sebelum bicara ini tadi di briefing sama saya tidak? Tidak, monggo. Gratis natural Bu ya. Monggo, selanjutnya Bu Haji Nunung. Bu Haji Nunung, selama Bu Haji memberangkatkan jamaah melalui Suwana, bagaimana kesan dan pesannya? Mau pengen berangkatin lagi lewat Suwana apa tidak? Wah, pengen lagi ya. Iya, monggo. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah saya bisa menghadiri acara ini meskipun perjalanan jauh dari Cianjur. Terima kasih kepada Bunda Haji Yeni sebagai pimpinan Direktur PT Suwana Prima Travel yang sangat Masya Allah luar biasa. Dia tidak membeda-bedakan gitu ya. Nah, terima kasih juga kepada Pak Haji Yudi sebagai pimpinan dari Prima Travel Suwana. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Yudi. Terima kasih juga kepada para ibu bapak yang telah hadir di sini, yang membuat saya sangat bangga, terharu gitu bisa ketemu dengan ibu-ibu silaturahmi dalam acara halal bihalal ini. Kesan dan pesan di PT Suwana, saya memberangkatkan jamaah, Masya Allah Bu, tidak ada jamaah yang merasa mengeluh gitu. Yang tadinya juga jamaah tidak berani naik pesawat, dia ketakutan dengan ketinggian, akhirnya kita dengan pelayanan yang kita deket gitu ya, saya kayak terapi lah gitunya, dia seneng gitu, jadi nggak ingat lagi dengan ketinggian. Terus saya berangkat pernah bareng dengan Ibunda Bu Haji Yeni. Masya Allah kebanyakan kan bukannya ini ya, Masya Allah Ibu Bu Haji Yeni itu mau kita berangkat bareng-bareng dengan satu pesawat dengan jamaah. Nah itu sangat luar biasa bagi kami dengan pelayanan dan seorang pimpinan ya yang luar biasa gitu. Terus di sananya juga kami dapat pelayanan Masya Allah yang sangat luar biasa. Antara ibadah tempat untuk di tempat ibadah ya di Masjidil Haram ke hotel itu alhamdulillah kita tidak jauh jaraknya. Jadi kita bisa ibadah setiap waktu di Masjidil Haram gitu Bu. Jadi kita kan tujuannya ke sana untuk ibadah ya Bu ya. Bukan untuk main atau jalan-jalan kan. Nah, untuk ibadah itu kita selalu bisa di Masjidil Haram karena jarak dari hotel ke tempat Masjidil Haram sangat begitu dekat. Itulah fasilitas yang sangat luar biasa
kalau diterangin satu-satu banyak panjang gitu Ya, ya Bu ya. Tapi baik. saya udah berapa kali berangkat lewat Suwarna, ingin lagi. Insya Allah di bulan Agustus saya berangkat lagi dengan Amin, jamaah. amin. Siap. Itu mungkin sekian sementara gitu. Kalau Baik. panjang mah maafin gitu ya. Itu Ya, gitu Pak Wid. Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nung. Selanjutnya Bu Nining, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Hajah Yeni sebagai Dirut dan Owner PT Suwarna beserta Bapak Yudi dan Ibu Bapak yang hadir di sini yang saya hormati dan saya cintai. Semuanya udah dikupas ya sama Pak Haji Endang sama Bu Haji Nunung. Intinya kalau jemaah saya yang berangkat melalui Travel Suwarna karena merasakan kenyamanan dan fasilitasnya yang luar biasa, jadi untuk jemaah saya bulan ini 1, bulan berikutnya bertambah, beranak jadi 5 orang. Karena mereka merasa puas dengan Suwarna, dengan semua cerita-ceritanya dari teman-temannya yang akhirnya mengundang untuk jemaah-jemaah lain ke Suwarna lagi. Saudara-saudaranya, tetangga dan semua yang diceritakan oleh jemaah-jemaah saya. Alhamdulillah atas izin Allah bulan Juli juga insya Allah saya akan membawa kurang lebih 70 fake untuk PT Suwarna dan insya Allah saya sendiri akan ikut lagi. Bismillah, mudah-mudahan izin Allah. Amin. Terima kasih. Satu lagi, ini beliau perdana. Beliau perdana membawa jamaah dari timnya Bu Ai. Liling, monggo Bu. Kemarin beliau Pak, siapa namanya? Bapak Lapudu. Satu lagi ibunya? Sama Ibu Farah Oke, Ditasan. gimana? Kesan pesannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni di atas panggung yang megah ini. Perkenalkan, saya Ibu Lilis dan saya baru perdana jadi wasilah jamaah, kebetulan suami istri dan tetangga saya, rasa saudara yang sudah ibadah umroh melalui Suwarna. Saya kalau menceritakan ini rasanya merinding semua rasanya, saat ini saya ngomong pun merinding. Waktu itu di antara teman-teman saya pengajian ada beberapa orang yang Allah berikan kesempatan untuk ibadah umroh. Akan tetapi kebetulan ada sepasang suami istri yang tiba-tiba datang ke rumah saya dan ngomong mau umroh. Entah kenapa tiba-tiba otak saya itu langsung connect ke Suwarna. Masya Allah. Dengan wasilah itu dan kebetulan dari Bu Ai juga saya langsung kontak Bu Ai dan alhamdulillah disambungkan melalui Pak Ustadz Wid. Dan intinya begini, setelah pulang beliau itu cerita dengan saya tentang fasilitas yang diberikan oleh Travel Suwarna dan semua yang dirasakan. Beliau bilang begini, Bu Lilis, kalau dibandingkan dengan uang yang saya keluarkan tidak ada artinya. Luar biasa, Suwarna menservis saya, ibadah tinggal ibadah dan mendapatkan kesempatan umroh 3 kali. Baru ini, karena sudah beberapa kali saya, maaf bukannya riya, saya udah melaksanakan umroh, baru di Suwarna ini saya mendengarkan ibadah dengan kebahagiaan, dengan riang gembira, dengan servis yang memuaskan, mulai dari travel, dari TL-nya, dari pembimbingnya, bahkan dari Ibu Dirut, Masya Allah luar biasa. Nah intinya jangan ragu-ragu untuk jadi wasilah ibadah umroh melalui Suwarna Travel. Terima kasih. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Oke. Perkenalkan, kami adalah support system dari PT Suwarna. Pertama-tama sebelum lupa saya ucapkan terima kasih Bu Yeni dan Pak Yudi undangannya. Ustadz Dery Sulaiman, selamat datang. Dan saya ucapkan juga untuk Mr. Ahmad Rosdi
Beliau adalah tim kami dari Athena Ramataka Wisata, beliau yang bermukim di Saudi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu merasa nyaman dengan hotel dan fasilitas lainnya, yakinlah dari pihak Sewarna sangat ketat memberi ke kami catatan. Sewarna harus ada al-baik. Benar Bu? Al-baik pada saat perpindahan. Benar ya? Kami sampai hafal kualitas mutawif mesti seperti apa, diutamakan lulusan dari Kairo atau anak Kairo itu not dari PT Sewarna untuk kami, apa yang harus kami jalankan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa hal yang paling utama adalah manajemen perusahaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tidak salah bergabung dengan PT Sewarna karena tim PT Sewarna ini sangat detail untuk pelayanan jamaah di sana mesti seperti apa yang harus kami penuhi. Mulai dari tadi spek mutawif, hotel tidak boleh pindah, visa berapa hari, berapa minggu sebelum keberangkatan sudah harus terbit, terus masalah tiket, masalah bus, masalah tasreh itu Athena harus lengkap. Kalau nggak lengkap, Mas Husni akan teror tim Athena 7 kali 24 jam. Terima kasih kesempatannya. Ini sedikit aja, saya sedikit memperkenalkan Amitra ya. Tadi di awal sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hadi dan juga Pak Hidayat terkait proses kerja sama Amitra dengan Sewarna selama ini seperti apa. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dari 2022 Bu. Tadi saya cek dari 2022 sampai sekarang 2025, alhamdulillah jalan 3 tahun gitu ya. Dan secara track recordnya alhamdulillah baik. Dalam arti tidak pernah kejadian satu kasus tadi digambarkan jamaah yang misalkan gagal berangkat atau terlantar di sana seperti itu. Ya, alhamdulillah secara historis kita tidak pernah ada kasus seperti itu dari Amitra dan juga PT Sewarna, dan harapannya ke depannya pun ya akan sama seperti itu. Akan terus kita kolaborasi membantu calon jamaah kita untuk berangkat ke Baitullah dengan cara pembiayaan. Saya sedikit menjelaskan Amitra itu apa sih, yang mungkin bahwa Bapak Ibu semua masih banyak yang belum tahu juga, belum kenal Amitra gitu ya. Tadi disampaikan Pak Widayat, Amitra adalah lembaga pembiayaan. Kita menawarkan sebuah solusi. Ya, ini salah satu solusi yang bisa kita tawarkan ke calon jamaah. Ya, secara umum ada 3 solusi sejauh ini yang saya ketahui ya. Ya memang jamaah ya bayar langsung cash ke travel, ke Bapak Ibu, ke perwakilan, ke travel pusat dan sebagainya. Boleh. Yang kedua adalah biasanya dengan cara tabungan. Ya, jamaah nabung, ya biasanya ini produknya travel ataupun produknya bank, rekanan seperti itu ya. Nabung dalam periode tertentu 1 tahun, terkumpul nominal tertentu, berapa puluh juta misalkan, baru dia bisa berangkat. Ya, tapi harus terkumpul dalam waktu tadi berapa periode tertentu dulu, nominal tertentu dulu. Ya, yang ketiga adalah dengan cara pembiayaan. Pembiayaan jamaah ini bisa berangkat ya saat ini. Ya, bisa berangkat saat ini, kita Amitra danai terlebih dahulu. Ya, ini solusi yang bisa ditawarkan oleh Bapak Ibu semua ke calon jamaah. Jamaah bisa berangkat saat ini sesuai jadwal travel. Lalu setelah kepulangan, jamaah baru bayar angsuran. Bayar angsurannya adalah ke kita, ke Amitra. Nanti secara teknis akan, ya ini lebih lanjut gitu ya. Nanti akan di cabang kita pun bisa menjelaskan. Dan nantinya pastinya kita Amitra dengan tadi skema pembiayaan seperti itu, kita dengan lembaga pembiayaan yang memang sudah berbasis syariah, kita sudah punya izin perusahaan pembiayaan syariah murni, kita menggunakan akad syariah, ya, dan insya Allah memang sudah sesuai fatwa-fatwa MUI yang ada di Indonesia. Karena kita pun Amitra sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah kita, DSN MUI di Indonesia. Jadi mencintai Allah dan Rasulullah melebihi segala-galanya. Ini ngomongin mudah, ngamalinnya perlu mujahadah, perlu pengorbanan. Mustahil
seekor ayam masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalam kandang itu. Keluarkan musangnya, bersihkan kandangnya, baru ayam akan masuk dengan tenang. Di sumur itu ada bangkai kucing. Gimana cara mensucikan air sumur tadi? Keluarkan bangkainya, kuras habis air sumur tadi, baru ganti dengan air yang bersih. Kalau masih ada bangkai di dalamnya, meskipun kita masukkan air zam-zam 10 kontainer, tetap najis. Ya, jadi Allah tidak bisa diduakan bunda ya. Tidak bisa diduakan. Biasa-biasanya sama suami itu biasa, cintanya biasa aja. Karena ujung-ujungnya berpisah. Pasti. Sama istri juga begitu. Anak yang kita bangga-banggakan itu akan berpisah dengan kita. Sahabat yang kemana-mana berjalan dengan kita, tempat curhat kita itu akan meninggalkan kita. Kalau kita meninggalkan mereka. Dan yakinlah, the one and only, satu-satunya yang tidak meninggalkan kita hanya Allah. Alangkah malangnya kalau kita tak kenal Allah. Mati, kesepian, nggak ada Allah. Ya, jadi kalau ada Allah itu aman. Ya. Sakit pun bisa terasa nikmat. Ya. Kita nggak mengerti kenikmatan semacam apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit. Sampai istri mohon-mohon, minta sembuhlah Ayub kepada Allah. Nggak mau. Jadi Allah berkuasa membahagiakan orang sakit tanpa mengangkat penyakitnya. Allah berkuasa menyusahkan orang sehat tanpa memberi dia penyakit. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi mereka harta. Allah berkuasa menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Dan hanya Allah yang akan selalu ada di saat yang lain tiada. Ini maksud perjalanan umroh haji kita. Perjalanan dakwah sebetulnya. Jihadnya para wanita itu umroh. Wanita tak harus menghunus pedang ketika berjihad perang. Kalian pergi umroh dengan betul. Tawajuhkan hati. Yang lebih parah lagi nih Bu ini, ada teman di Bandung. Dia yakin bisa berangkat haji karena duitnya banyak. Saya tahu teman-teman, yang memberangkatkan kamu haji itu Allah, bukan uang. Aku bukti ada duit, aku daftar haji furodah. Langsung daftar 500 juta. VVIP. 3 hari sebelum Arafah. Namanya orang kaya. Cek handphone. Dapat telepon dari perusahaan. Bos, panik. Ada masalah urgen yang dia harus datang. Karena duitnya banyak. Oh, gampang nih katanya. Nanti besok balik lagi. Dia beli tiket pulang. Padahal Arafah 3 hari lagi. Mau wukuf. Kalau nggak hadir di Arafah, nggak ada haji. Meskipun dia sudah kemana-mana, haji itu wukuf Arafah. Meskipun sesaat dia datang. Dia balik Jakarta, cek tiket balik nggak ada. Panik nggak? Ternyata yang membuat dia tidak jadi haji apa? Uangnya. Coba kalau pas dengar kabar itu dia nggak punya duit, nggak bisa pulang dia. Tapi karena duitnya banyak, dibuktikan kata-kata dipikir duit bisa berangkatkan dia haji. Ternyata duit dia yang membuat dia tidak jadi haji. La ilaha illallah. Jangan yakin dengan duit, Pak. Saya kemarin Bu ini ke Malaysia. Saya suka live TikTok kan. Kalian udah follow TikTok saya belum? Saya dakwah di TikTok. Sudah 66 orang masuk Islam di TikTok saya. Alhamdulillah, takbir. Ya, hari-hari orang masuk Islam.
Ini nggak tahu nih Pak Yudi ya, tiap hari orang masuk Islam Pak. Tiap hari orang DM, WhatsApp, saya mau masuk Islam Ustaz, bantu saya Ustaz. Saya ingin masuk Islam Ustaz, saya mau masuk Islam Ustaz. Nanti saya yang viral-viral yaitu Dr. Richard Lee, ya. Itu udah 2 tahun lalu masuk Islam. Kemarin Bobon Santoso, ya. Aduh, ada lagi tuh yang paling besar followernya tuh udah syahadat juga tapi masih belum dipublish. Ruben kan udah juga. Ini lebih besar dari Ruben followersnya. Siapa kira-kira? Ya, DSWS. Jadi banyak orang-orang sudah ikrarkan syahadat, tapi belum mempublish, merahasiakan. Kita hargailah privacy. Ya. Jadi saya lihat TikTok tiba-tiba ada sultan, namanya Sultan Pemurah dari Malaysia. Dikirim singa, dikirim macam-macam. Itu singa itu mahal Bu ini. 6 jutaan begitu. Kalau nggak kaya banget, nggak mungkin orang kirim-kirim langsung, orang nggak dikenal kan. Bukan 1 ekor, 3 ekor dikirim. Kaya kali dia orang nih. Tiba-tiba saya follow, dia DM. Boleh tak jemput Ustadz ke Pineng? Saya terbanglah ke Pineng langsung besoknya. Terus dikeluarkan duitnya dia. Ya, ada 3 juta ringgit. Saya mau nak berangkatkan 200 orang umrah. 100 Malaysia, 100 Indonesia. Tolong Ustaz carikan orangnya. Sewarna gak ada ngomong-ngomong. Astagfirullah. Mulai hari inilah sewarna lagi ya. Kemarin ada juga kita bagi-bagi umroh di Bengkulu sama Willy Salim. Ke sewarna aja ya, ada 2 orang. Nanti insya Allah. Nanti kita sewarna. Insya Allah ya. Banyak orang mau berangkat umroh. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati, yakinlah hanya Allah yang berkuasa. Selain Allah dikuasai. Selain Allah ini makhluknya. Dan seluruh makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Allah bisa membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda. Dengan rumah atau tanpa rumah. Orang tinggal di rumah kontrakan itu belum tentu lebih susah daripada orang rumah pribadi. Jangan pikir orang punya rumah dia beli rumah terus lebih bahagia daripada orang kontrak. Nah, nggak ada. Nyamannya rumah itu kenapa? Karena ada amalan di dalamnya. Bukan karena ada benda-benda mewah di dalamnya. Ya. Baiti jannati itu rumah sebesar 3 makam. Nabi katakan rumahku surga gitu, yang kita antrian tuh, kita sering masuk ke Raudhah. Nah itulah rumah baginda Rasulullah SAW. Di sanalah Rasulullah wafat dan beliau dimakamkan di persis tempat wafatnya. Sampingnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi jangan pikir kalau rumah bapak itu kecil, terus nanti kita tak bahagia. Belum tentu, Pak. Banyak orang rumahnya lapang, kehidupannya sempit. Tapi ada orang rumahnya sempit, hatinya lapang. Kalau kita pikir-pikir, orang yang rumahnya sempit dengan orang rumahnya lapang, kira-kira yang mana yang lebih romantis? Tidurnya pelukan terus itu. Ya. Betul Pak. Kalau rumahnya lapang, kadang istri tidur di kamar sana, di kamar sini. Kadang suami lantai atas, istri lagi di bawah. Ada orang punya rumah Pak, sang suami istri janjian kalau ketemu, di mana yang lantai 2? Aku ke atas ya. Aduh aku di bawah turun. La ilaha illallah. Tapi kan rumahnya dikit, kecil. Keluar, istri masuk. Di pintu senggolan, ya. Romantis gak? So sweet gak? Nah, jadi jangan dipikir orang-orang yang rumahnya sederhana tuh dia lebih susah dari kita. Jangan Pak. Kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan, kejayaan itu hanya dalam agama, hanya dalam mentaati Allah. Manusia memerlukan agama seperti ikan yang memerlukan air. Tidak mungkin ikan bahagia tanpa air, begitu juga tidak mungkin manusia bahagia tanpa agama. Ya. Paham ya? Orang kalau ada agama, ada iman, meskipun dalam api dia bahagia.
Saya mau tanya Bunda, Ayahanda, abangku sekalian. Yang ditakuti manusia selain kematian dan kemiskinan itu apa? Rata-rata. Tercemarnya nama baik. Terbunuhnya karakter. Difitnah orang. Digibah orang. Betul nggak? Orang kalau imannya benar, ketika dia digibah orang, dia digunjing orang, dia difitnah orang, dia tersenyum. Dia tersenyum, dikatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Orang beriman tuh yakin kalau kita difitnah, kalau dia digibah, sedang terjadi transfer amal. Dia akan kasih tahu orang itu, minta maaf, saya tidak bisa mengirimkan hal yang serupa. Saya tidak bisa membalas dengan hal yang serupa. Mana kalau kita digibah orang, yang digibah balik, nanti draw nanti. Transfer pada dia, pala kita transfer ke dia sama. Salah ya? Tidak usah klarifikasi, santai aja. Difitnah, kok difitnah orang, kok digibah orang. Yang mencintaimu akan tetap mencintaimu, yang membencimu akan tetap membencimu. Maka kata Sayyidina Ali karamah wajah, tak perlu kau menjelaskan dirimu kepada semua orang. Aku nih, langit itu tidak perlu bercerita kalau dia tinggi. Satu dunia tahu langit itu tinggi. Betul nggak? Tak perlu kau menceritakan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu akan tetap mencintaimu. Tak perlukan penjelasanmu. Dan orang yang membencimu tak percaya. Bual tipu lagi nih. Nah diam aja. Terserah. Tangan kita cuma dua. Mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup semulut semua orang. Tutup saja telinga. Dan teruslah melangkah sampai berjumpa dengan Allah. Ya. Ujian di dunia ini gitu. Paling gitu-gitu aja Pak. Kekurangan makan, kekurangan buah, tercemarnya nama baik. Tapi itu semua sementara. Itu semua sementara. Aduh, aku mau nyanyi tapi gak ada suaranya, gimana ceritanya nih? Diputar aja lah lagunya nanti ya. Lip sync aja. Jadi begitulah. Nih Bapak, nih yang hadir ini agen-agen kita. Mitra-mitra semua gini, semangat ya, semangat. Luruskan niat. Kan dunia itu seperti bayang-bayang, kalau dikejar dia lari dia. Kalau kita kejar cahaya, maka Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah.